Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah program aplikasi komputer. Di video kali ini kami akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi fungsi kuadrat. Sebelumnya perkenalkan, saya Rina Agustina dengan NPM 230110221014 dan teman saya Srinar Endah dengan NPM 230110221013. Yang pertama di sini ada pengertian GeoGebra. GeoGebra adalah perangkat lunak atau aplikasi matematika dinamis yang digunakan untuk membantu proses belajar dan mengajar berbagai konsep matematika seperti geometri, aljabar, statistik, dan kalkulus. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat konstruksi dan visualisasi matematika secara interaktif, sehingga konsep yang abstrak dapat dipahami dengan lebih konkret. Menurut Hohenwarter dan Patch, tahun 2004, GeoGebra merupakan perangkat lunak pendidikan matematika yang mengintegrasikan geometri, aljabar, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sementara itu, menurut Rizky tahun 2018 menyatakan bahwa GeoGebra dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa karena memungkinkan pengguna secara berinteraksi langsung dengan objek-objek matematika secara dinamis. GeoGebra dapat menggabungkan tampilan geometri dan aljabar secara terpadu, di mana setiap perubahan pada salah satu tampilan akan otomatis mempengaruhi tampilan lainnya. Selain itu, GeoGebra dapat diakses melalui komputer, laptop, maupun smartphone, sehingga sangat fleksibel untuk digunakan di berbagai situasi pembelajaran. Dengan fitur-fitur yang interaktif, GeoGebra menjadi alat bantu yang efektif bagi guru dan siswa dalam memahami hubungan antara bentuk geometri, persamaan aljabar, dan grafik fungsi secara visual. Di sini ada pengenalan menu beserta fungsi software GeoGebra. Nah, di sini ada menu. Yang pertama ada menu bar. Menu bar merupakan utama pada GeoGebra yang berfungsi mengatur segala aktivitas perhitungan oleh pengguna saat menggunakan GeoGebra. Menu bar terdiri atas file, edit, view, option, tools, window, dan help. Nah, yang kedua ada tools bar. Tools bar merupakan bagian menu yang berisi fitur-fitur untuk membuat objek matematika secara manual dengan cara mengklik objek satu persatu yang ada pada tampilan grafik. Toolbar berfungsi membantu pengguna untuk menghafal urutan pembuatan suatu objek matematika. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ada style bar graphic view. Ini ya. Style bar graphic view merupakan salah satu gaya yang memungkinkan pengguna melihat objek yang telah ia buat dalam GeoGebra, sehingga dapat dilakukan kustomisasi lanjutan dan langsung ditampilkan dan hasilnya. Yang keempat, ada style bar algebra view. Ini. Style bar algebra view merupakan salah satu gaya tampilan yang memungkinkan pengguna melihat daftar objek yang telah dibuat ditinjau dari struktur aljabar. Pada style bar algebra view ini juga pengguna dapat menyembunyikan objek sementara atau mengkustomisasi objek dengan cara klik kanan pada objek yang berada di kolom algebra view. Yang kelima, ada input bar. Input bar, secara otomatis input bar berada di paling bawah tampilan GeoGebra. Input bar sangat membantu pengguna secara langsung untuk membuat dan mendefinisikan objek matematika dalam tampilan aljabar, yang kemudian menekan tombol enter setelah pendefinisian selesai.
Selanjutnya, pengenalan lebih lanjut mengenai menu bar GeoGebra. Yang pertama, ada menu file. Poinnya yang pertama ada new window, yaitu menampilkan file kosong GeoGebra tanpa menutup file yang sudah terbuka. Yang kedua, ada new, yaitu menampilkan file kosong GeoGebra dan menutup file yang sedang terbuka. Yang selanjutnya, yang ketiga ada open, yaitu untuk membuka file GeoGebra yang sudah ada. Selanjutnya yang keempat ada open recent, yaitu untuk melihat daftar dan membuka file GeoGebra yang baru saja ditutup. Selanjutnya yang kelima ada save, yaitu menyimpan file GeoGebra yang telah dibuat. Selanjutnya ada save as, yaitu untuk menyimpan ulang file GeoGebra dengan nama yang berbeda. Selanjutnya share, yaitu berbagi file GeoGebra ke pengguna lain. Selanjutnya ada export, yaitu untuk mengubah format file GeoGebra sesuai dengan kebutuhan seperti mengubah ke format gambar, web page, copy clipboard, dan lain-lain. Selanjutnya ada print preview, yaitu untuk melihat tampilan GeoGebra sebelum dicetak melalui printer. Yang selanjutnya ada close, yaitu untuk menutup software GeoGebra. Yang kedua, pengenalan lebih lanjut mengenai menu bar GeoGebra. Kedua, ada menu edit. Poinnya, yang pertama ada undo, yaitu mengembalikan tampilan ke posisi terakhir. Selanjutnya, ada redo, yaitu mengembalikan tampilan setelah tidak sengaja terhapus. Selanjutnya, ada copy, yaitu untuk menyalin objek yang ada di GeoGebra. Selanjutnya ada paste, yaitu untuk menempelkan objek yang sudah disalin. Selanjutnya ada graphic view to clipboard, yaitu untuk menyalin tampilan GeoGebra untuk ditempelkan ke Microsoft Word. Selanjutnya ada object property, yaitu untuk mengubah pengaturan tampilan objek. Dan terakhir ada select all, yaitu untuk memilih semua objek. Selanjutnya, materi pengenalan lebih lanjut mengenai menu bar GeoGebra. Yang ketiga ada menu view. Poin pertamanya ada algebra, yaitu memunculkan tampilan aljabar. Selanjutnya spreadsheet, yaitu untuk memunculkan kolom dan baris seperti di Excel. Selanjutnya ada CAS, memunculkan kalkulator aljabar. Selanjutnya grafik, yaitu untuk memunculkan tampilan berupa grafik. Selanjutnya ada grafik 2, yaitu untuk memunculkan grafik kedua. 3D graphics, yaitu untuk memunculkan tampilan grafik 3 dimensi. Selanjutnya ada construction protocol, yaitu untuk memunculkan daftar objek secara berurutan. Selanjutnya ada probability calculator, yaitu untuk memunculkan kalkulator peluang. Selanjutnya ada keyboard, yaitu menampilkan keyboard virtual GeoGebra. Selanjutnya ada input bar, yaitu untuk menampilkan menyembunyikan kolom input bar yang ada di bawah GeoGebra. Selanjutnya ada layout, yaitu untuk mengatur tampilan GeoGebra secara komprehensif. Selanjutnya ada refresh view, yaitu untuk menyegarkan atau memuat ulang tampilan GeoGebra. Selanjutnya ada keempat, menu option. Poinnya yang pertama ada algebra description. Di algebra description ada 3. Yang pertama value, yaitu menampilkan hasil nilai. Yang kedua ada definition, yaitu menampilkan nama suatu objek. Yang terakhir ada comment, yaitu untuk menampilkan formula suatu objek. Poin yang selanjutnya ada rounding, yaitu mengatur jumlah tempat desimal atau angka yang hendak dimunculkan. Yang selanjutnya ada labeling,
yaitu untuk menentukan pengaturan label dari objek yang sudah dibuat. Selanjutnya ada font size, yaitu mengatur ukuran huruf. Selanjutnya ada language, yaitu untuk mengatur bahasa interface GeoGebra. Selanjutnya ada advanced, yaitu untuk pengaturan lebih lanjut mengenai tampilan grafik GeoGebra. Selanjutnya ada save setting, yaitu untuk menyimpan pengaturan yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada restore default setting, yaitu untuk mengembalikan pengaturan awal seperti pertama kali penginstalan. Yang kelima ada menu tools. Poin-poinnya ada 3. Yang pertama, customize toolbar, yaitu untuk mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan. Kedua, ada create new tool, yaitu untuk membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang sudah ada. Yang ketiga, ada manage tool, yaitu untuk menghapus dan memodifikasi nama dan icon toolbar. Yang keenam, ada menu help. Poin pertamanya ada tutorial, yaitu untuk membuka link panduan pengguna GeoGebra. Yang selanjutnya ada manual, untuk membuka link manual operasi GeoGebra. Selanjutnya ada GeoGebra Forum, yaitu untuk membuat link forum GeoGebra. Selanjutnya ada report bug, yaitu untuk melaporkan kesalahan dari fungsi aljabar atau ikonik yang ada di GeoGebra. Selanjutnya ada about atau license, yaitu menampilkan tentang dan license di GeoGebra. Nah, di sini ada pengenalan lebih lanjut mengenai tools bar. Di sini ada poin-poinnya, ada ikon-ikonnya, ada pengertian-pengertiannya, ada fungsi-fungsinya, dan ada nama-namanya ya. Kalian bisa lihat, langsung cek aja di GeoGebra kalian. Bisa menggunakan Google Chrome atau bisa juga di-download di handphone, laptop, atau komputer kalian. Nah, cara penginstalan aplikasi GeoGebra yaitu yang pertama, kalian buka laman Google melalui Mozilla Firefox atau Google Chrome kalian. Selanjutnya, ketik GeoGebra, lalu download di kolom pencarian, lalu klik enter. Yang kedua, selanjutnya akan muncul tampilan dari hasil pencarian, lalu klik yang paling atas yang ada logo GeoGebra-nya di sini ya. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kalian klik download. Setelah selesai terdownload, lalu tinggal menginstal software GeoGebra tersebut. Nah, sudah kalian mendownload, saya akan mempresentasikan materi fungsi kuadrat. Selanjutnya, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinomial atau suku banyak di mana perangkat tertinggi dari variabel atau perubahan adalah 2. Maka bentuk umum dari fungsi kuadrat mendekati persamaan kuadrat. Selain fungsi, ada juga ciri-ciri dari fungsi kuadrat, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bentuk umumnya yaitu f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan nilai a tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, fungsi kuadrat paling sederhana adalah y sama dengan x kuadrat, dengan derajat tertingginya adalah 2. Yang ketiga, apabila diplotkan dalam sistem koordinasi kartesian, maka bentuk grafiknya yakni parabola bentuknya bisa beragam, mulai dari landai hingga curam. Akan tetapi bentuk dasarnya adalah U, dapat membuka ke atas atau ke bawah tergantung nilai A. Yang keempat, mempunyai titik balik minimum atau maksimum. Yang kelima, terdapat sumbu simetri yang memotong parabola secara vertikal menjadi 2 bagian. Yang keenam, mempunyai diskriminan dengan rumus
D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Rumus fungsi kuadrat. Jika salah satu fungsi dalam ilmu matematika yang mirip dengan bentuk persamaan kuadrat adalah fungsi kuadrat. Misalnya, bentuk pada persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Untuk rumus persamaan fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan keterangan fx adalah sebuah fungsi kuadrat. A serta b adalah koefisien. C adalah konstanta. X yakni sebagai variabel. A tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh soal f min 3 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 adalah jawabannya yang pertama fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x sama dengan 2. Lalu substitusikan fx ini menjadi f min 3 dan x kuadrat ini menjadi min 3 kuadrat. Di sini, karena x-nya itu adalah min 3. Nah, min 4 dikali min 3. Karena awalnya min 4x menjadi min 4 dikali min 3 ditambah 2. Menjadi f min 3 sama dengan 9 ditambah 12 ditambah 2. F min 3 sama dengan 23. Jadi nilai F min 3 dari fungsi di atas adalah 23. Nah, selanjutnya ada contoh soal kedua. Fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 8. Hitunglah nilai A tambah 2B tambah 3C. Jawabannya, yang pertama diketahui nilai A sama dengan 4. Nih, ini berarti A, ini B, dan ini C. A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 8. Masukkan ke rumus, substitusikan ke rumus yang di atas ini menjadi A ditambah 2B ditambah 3C. Menjadi sama dengan A-nya yaitu 4 ditambah 2B. 2B-nya itu menjadi 2 dikali 3 ditambah 3C. 3C itu menjadi 3 dikali 8. Sama dengan 4 ditambah 6 ditambah 24 sama dengan 34. Jadi nilai A tambah 2B tambah 3C dari fungsi di atas adalah 34. Selanjutnya, materi grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat yaitu suatu grafik yang berguna untuk menguraikan gambar dari fungsi kuadrat. Kemudian, ciri-ciri grafik fungsi kuadrat bisa kamu simak seperti yang ada di bawah ini. Yang pertama, memiliki grafik simetris. Kedua, bentuknya identik seperti parabola. Seperti ini ya. 3. Hanya memiliki titik minimum saja atau titik maksimum saja. Tidak keduanya. Keempat, adanya fx sama dengan y yang merupakan variabel terikat. Sementara itu, variabel bebasnya adalah x dan a serta b adalah koefisien yang variabel dengan pangkat paling tinggi yakni 2 serta berbentuk persamaan. Selanjutnya ada sifat serta cara menyusun grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, grafik terbuka. Sifat 1 ini grafiknya ditentukan oleh nilai f yang berfungsi untuk menentukan hasil karena arah bawah ataupun ke arah atas. Apabila A lebih dari 0, maka grafiknya akan menepakkan ke atas. Seperti ini.
Sementara itu, apabila nilai A kurang dari 0, maka hasil grafiknya negatif atau ke bawah. Seperti ini. Parabolanya terbuka ke bawah. Nah, kalau jika A lebih dari 0, parabolanya terbuka ke atas. Seperti ini ya. Ada digambar di sini. Kedua, ada titik puncak. Sifat ini dapat kamu lihat ketika grafik memperlihatkan hasil ke bawah. Jadi, titik puncaknya berada pada titik maksimum. Kemudian, apabila grafik mengarah ke atas serta terbuka, maka minimum adalah titik puncaknya. Rumus fungsi kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Maka titik puncak grafik bisa kamu ketahui dengan rumus seperti ini. xp, yp sama dengan min b per 2a dikurang, min d per 4a. Dengan keterangan xp itu yaitu posisi titik puncak pada sumbu x, yp posisi titik puncak pada sumbu y, a yaitu koefisien dari x kuadrat, dan b koefisien dari x, d diskriminan. Nah, di sini ada contoh soal, carilah titik puncak dari fungsi kuadrat y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 8. Yang pertama, diketahui A sama dengan 2, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan min 8. Nah, di sini bisa kalian ketahui. Dan titik puncaknya XP, YP sama dengan, cari dulu XP-nya. XP sama dengan min B per 2A. XP sama dengan min 4, karena B-nya itu adalah 4. 2 per min 4 per 2 dikali 2. Karena awalnya kan 2A menjadi 2 dikali 2. Itu A-nya sama dengan 2. XP sama dengan min 4 per 4. Hasilnya XP min 1. Nah, selanjutnya kita cari YP. YP itu tadi YP sama dengan min D per 4A sama dengan min B kuadrat kurangi 4AC per 4A. YP sama dengan 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali min 8 per 4 dikali 2. YP sama dengan min 16 ditambah 64 per 8 sama dengan min 80 per 8 sama dengan min 10. Jadi, titik puncak dari fungsi kuadrat tersebut adalah min 1, min 10. Selanjutnya, ketiga ada sumbu simetri. Titik puncak pada grafik akan terbagi menjadi dua bagian karena adanya sumbu simetri. Pada fungsi kuadrat, sumbu simetri ini berfungsi sebagai sebuah garis cerminan pada titik grafik. Sumbu simetri dapat kamu hitung menggunakan rumus perhitungan sumbu X, yaitu X sama dengan min B per 2A. Contoh soal, diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X dikurangi 6. Tentukan sumbu simetrinya. Jawabannya X sama dengan min B per 2A. Substitusikan, masukkan ke dalam rumus yang ini. Jadi X sama dengan min 4 per 2 dikali 2. Karena A-nya bisa kalian ketahui, yaitu 2. Sedangkan B-nya kalian ketahui 4. Sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1. Jadi sumbu simetri fungsi kuadrat di atas adalah min 1. Selanjutnya, yang keempat ada titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y, yakni titik yang akan memotong sumbu X. Grafik yang mempunyai sumbu ini umumnya akan memunculkan persamaan kuadrat. Syaratnya,
ada syaratnya. Agar memotong sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Jadi nilai X-nya harus 0. Nah, langsung ke contoh soalnya. Fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 memotong sumbu Y di titik. Jawabannya berpotongan dengan sumbu Y, jadi X sama dengan 0. Maka fx-nya diganti x-nya menjadi 0. Substitusikan. Sama dengan 0 kuadrat dikurangi 5 dikali 0 ditambah 6. Sama dengan 6. X-nya kan 0. Jadi Y-nya hasilnya yaitu 6. Maka titik potongnya adalah 6. 0,6. Nah, yang kelima ada titik potong sumbu X. Sifat terakhir dari grafik fungsi kuadrat adalah titik potong sumbu X. Yang kelima, titik potong sumbu X. Sifat terakhir dari grafik fungsi kuadrat adalah titik potong sumbu X. Setelah memahami sifat-sifatnya, kini menggambarkan grafik menjadi lebih mudah. Adapun cara menyusun persamaan grafik fungsi kuadrat yakni sebagai berikut. Yang pertama, kalian ketahui dulu 3 titik koordinat menggunakan persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Lalu ketahui juga titik potong yang ada pada sumbu X serta titik yang dilewatkan mengaplikasikan rumus Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Ketahui puncak serta satu titiknya menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurangi X1 kuadrat ditambah YP. Syaratnya, agar memotong sumbu X maka nilai fx atau nilai Y-nya harus 0. Jadi, Y sama dengan 0. Contoh soalnya. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Memotong sumbu X di titik. Jawabannya, memotong sumbu X, Y sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. X ditambah 4 kali X dikurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan min 4 dan X sama dengan 2. Jadi titik potongnya di sumbu X adalah min 4,0 dan 2,0. Nah, selanjutnya mengaplikasikan software GeoGebra pada materi fungsi kuadrat. Ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rina Agustina. Kemudian di sini ada mengaplikasikan software GeoGebra pada materi fungsi kuadrat. Pertama, kalian buka dulu aplikasi GeoGebra-nya. Lalu kita masukkan nilai yang ingin kita cari ke dalam kotak input yang ada di atas sini. Nah, nilai yang ingin kita carinya itu yaitu Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X min 6. Kemudian kita tekan tombol enter dan didapatkan gambar grafik fungsi kuadrat yang sesuai dengan persamaan fungsi kuadrat yang ingin kita cari. Setelah itu kita akan pilih titik intersect untuk menentukan titik potong antara kurva dengan sumbu Y.
kita masuk tools, lalu di sini kita klik intersect-nya, kita klik kurva dengan sumbu Y. Ini dia titik potong dari sumbu Y. Selanjutnya kita klik lagi intersect untuk menentukan titik potong dari sumbu X. Kita klik kurva lalu titik potong dari sumbu X. Nah, akan didapatkan titik B dan C. Selanjutnya kita akan klik kurva untuk menentukan titik potong sumbu X. Kemudian kita klik tombol ekstremum dan akan muncul titik puncak dari kurva tersebut. Nah, titik potongnya itu yang D ini ya. Maaf, titik puncak. Selanjutnya kita akan membuat garis sumbu simetri dengan cara klik parallel line. Lalu klik titik puncak dan sumbu Y, maka akan terbentuk sebuah garis sumbu simetri dan kurva tersebut. Nah, ini dia. Kita klik move dulu. Di sini didapatkan titik potong dari sumbu Y-nya itu yaitu 0,-6. Titik potong dari sumbu X-nya itu ada dua, yang B 1,0 sama C min 3,0. Lalu titik puncaknya D min 1,8, lalu X sama dengan min 1. Nah, lalu ini di sini ada cara-cara untuk mengaplikasikan software GeoGebra pada materi fungsi kuadrat. Kalian bisa lihat di sini. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa GeoGebra merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran matematika, khususnya pada materi fungsi kuadrat. Dengan aplikasi ini kita bisa belajar sambil berinteraksi langsung dengan grafik dan persamaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.